Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang vitamin masyarakat sini. Jawab salamnya lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati, hadir bersama kita para habaib, para tuan-tuan guru, para muallim. Kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita, para muallim kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Yang amin umurnya panjang. Kenapa takut? Yang gak amin gue gak tanggung jawab. Kalau emang ama amin aja lemot, bagaimana ama sholat? Kalau emang ama amin lemot, itu tanda-tanda sholatnya juga lah lemot. Kita doakan para habaib kita, para tuan-tuan guru kita, para muallim kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita orang tua kita Al-Habib Ahmad Ibnu Zain Al-Idrus, kita doakan beliau panjang umur, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan Allah berikan keberkahan di dalam langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita Al-Habib Hasan Ibnu Hashim Al-Anggawi, Al-Habib Husain Ibnu Hashim Al-Anggawi, kita doakan beliau panjang umur. Amin dah. Kan tadi udah perjanjian, yang amin panjang, yang gak amin gue gak tanggung. Mau amin apa enggak? Mau amin apa enggak? Mau amin apa enggak? Yang penting kalau yang enggak amin, gue doain duitnya hilang besok. Iya, wajib amin ya. Pula yang kita cintai Al-Ustadz Hasan Al-Malakai, kita doakan beliau panjang umur, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak kita lupakan guru kita yang tadi menyampaikan sambutan yang begitu indah, Al-Ustadz Rudi, kita doakan beliau panjang umur, Allah berikan. Gue sih nggak salah, karena urutan yang pertama Ustadz Rudi. Kalau salah pun wajar, karena gue belum kenal, baru kenal sekarang. Ustadz Rudinya kemana? Nggak datang tadi? Oh balik, guru. Oh ada acara. Nah, yang kita cintai guru kita Ustadz Zainal selaku Ketua DKM Mushola As-Sa'adah, kita doakan beliau panjang umur, Allah berikan kesehatan yang sempurna, keberkahan dunia dan akhirat. Dan pula Bapak RT kita yang tadi
memberikan sambutan. Kita doakan Bapak Mulyadi semoga panjang umur, semoga Allah berikan kesehatan untuk beliau dan pula keberkahan dunia dan keberkahan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang tidak kita lupakan, yang dimana doa kita haturkan terkhusus kepada ananda kita Aditya beserta Eva, beserta kedua orang tua, kedua mempelai. Kita doakan ananda kita Aditya beserta Eva, mudah-mudahan akdun nikah yang akan dilaksanakan besok pagi Allah lancarkan. Yang amin, gue doain cepet nikah. Yang udah nikah, gue doain nikah lagi. Yang gak amin, gue gak tanggung jawab. Mau amin apa enggak? Kok senu apa? Dampaknya kalau nggak amin, Anda tidak nikah. Mau amin apa enggak? Terutama untuk para jomblo dan jomblo wati yang muka-mukanya terlalu sekarat. Kalau udah nikah kan bercahaya mukanya. Kalau yang belum nikah dilihat, nggak enak, nggak dilihat juga nggak enak. Mau amin apa enggak? Kita doain ananda kita Aditya beserta Eva yang hari esok pagi yang akan melaksanakan pernikahan. Mudah-mudahan pernikahannya lancar tanpa ada kendala apapun, dan mudah-mudahan menjadi akdun mubarakun, menjadi akad nikah yang penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aminnya kurang kencang. Nah, supaya lu cepat nikah. Bapak-bapak amin lagi, biar nikah lagi. Tenang aja, nggak bakal ketawa. Dan mudah-mudahan akad nikah yang esok yang akan dilaksanakan, Allah jadikan para malaikat Rahman menyaksikannya. Dan mudah-mudahan cinta sejati antara kedua mempelai Allah satukan seperti cintanya Siti Hawa dengan Nabiullah Adam, seperti cintanya Siti Hajar dengan Nabiullah Ibrahim, seperti cintanya Siti Khadijah dengan baginda Nabi Muhammad, dan seperti cintanya wanita yang teramat luar biasa Fatimah Zahra dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jujur, ini jujur. Dari awal konsep yang akan saya sampaikan di dalam ceramah malam hari ini tentang pernikahan, cuma terlihat wajah-wajah jomblo dan jomblowati 85%. Yang udah menikah cuma 15%. Karena ceramah tentang pernikahan diwajibkan bagi mereka yang udah menikah. Covid bisa begitu, takutnya yang belum menikah melek. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Ini konsep yang akan saya sampaikan dari awal. Tapi tak kala saya sampai, konsep tersebut berubah sedikit. Ingin menyampaikan tentang bagaimana keindahan baginda Nabi Yona Muhammad. Gimana, setuju apa tidak? Ibu-ibu setuju? Setuju apa tidak? Kita ambil sedikit tentang pernikahan, kita tabarukah. Pernikahan suatu amal yang begitu luar biasa, jangan kita anggap enteng. Siapa bilang pernikahan hanya sekedar agama dan pernikahan hanya sekedar memadu cinta?
dan pernikahan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu. Pernikahan suatu amal yang mempunyai kedudukan yang begitu besar di dalam syariat. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Setuju apa tidak? Banyak orang memahami pernikahan hanya sekedar cinta yang sejati halal, lalu setelah itu selesai, lalu menjalankan rumah tangga. Siapa bilang pernikahan salah satu amal yang begitu luar biasa, yang dimana di dalamnya banyak amal-amal yang akan kita dapatkan, dimulai dari akdun nikah, percintaan yang sejati sesuai yang dianjurkan oleh syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah memberikan sifat kepada para nabi dan rasul min ladun abina Adam, dari zaman Nabi Allah Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua para nabi dan rasul sampai junjungan besar kita Nabi Muhammad ibn Abdillah. Allah mensifatkan di dalam Al-Quran yang dimana Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyata. Lihat bagaimana Allah memberikan sifat kepada para nabi, kepada para rasul, orang-orang yang mulia, pilihan-pilihan yang begitu luar biasa, manusia yang teramat Allah cintai, manusia pilihan yang menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini dari zaman Nabi Allah Adam, Nuh, Ibrahim, semua para nabi sampai baginda Nabi Muhammad. Allah katakan, sungguh telah aku utus para rasul dan nabi min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyatan, dan aku syariatkan dan aku anjurkan untuk semua para nabi dan rasul sebelum engkau wahai Muhammad untuk berpasangan dan pula untuk mempunyai keturunan. Maka alhamdulillah yang udah nikah, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah ngenah, amin, amin, rezekinya nomplok, amin, nggak bakal surut-surut rezekinya, amin. Karena yang menjadi masalah untuk emak-emak dari Sabang sampai Merauke, duit banyak senyum, duit nggak banyak merengut. Itu sudah. Untuk emak-emak kuncinya di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Nah ini Allah sifatkan di dalam Al-Quran, yang artinya tidak ada manusia yang mulia, manusia yang agung, dan tidak ada kedudukan yang melebihi kedudukan Rasul dan Nabi, yang dimana manusia pilihan tersebut Allah syariatkan di dalam wahyunya terhadap wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka para nabi masing-masing. Allah syariatkan kepada mereka azwaja, untuk berpasang-pasangan, yaitu menikah, wa dzurriyyatan, dan pula untuk mempunyai keturunan. Berarti kalau ada pertanyaan dilontarkan kepada kita, apakah para nabi dan rasul dari zaman Adam, Ibrahim, Musa sampai baginda Nabi Muhammad menikah, maka jawaban yang tepat apa, Bu? Jawaban yang tepat apa? Menikah apa tidak? Menikah apa tidak? Menikah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali mereka berpasang-pasangan dan pula mereka mempunyai keturunan. Ini sifat para nabi dan rasul yang Allah sifatkan di dalam Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'la. Berarti pernikahan sepele apa tidak, hadirin? Sepele apa aku? Sepele apa aku? Pernikahan sepele apa aku? Amal yang mulia apa bukan? Amal yang mulia apa bukan? Amal yang mulia. Amal yang mulia. Dan di dalam ayat lain Allah firmankan bagaimana harapan setiap orang tua yang selalu berharap, memohon, berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Ya Allah, jadikan istri-istri kami dan anak keturunan kami suatu kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan di dalam hati kami melebihi daripada segala-galanya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kenapa? Karena aset yang paling mulia di dalam kehidupan kita istri, setelah istri anak. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Manusia, Pak Bu, hidup sendirian nggak bakal kuat. Manusia membutuhkan teman untuk meluapkan isi hatinya, keluhannya atau curhatnya. Benar apa tidak? Tapi jangan salah curhat. Kalau salah curhat diculik lu, ntar kejadiannya kayak si Tina, repot urusan yang lama terungkit kembali. Nah, inilah akibat salah cinta. Hati-hati dengan cinta ya. Terkadang cinta membuat Anda terpuruk dan terkadang cinta membuat Anda celaka, tapi tidak sedikit cinta membuat seseorang menjadi mulia. Mudah-mudahan itu kita dapatkan. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal alamin. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pernikahan bukan amal yang sepele, tapi pernikahan suatu amal yang di dalamnya ada amal mulia yang pahalanya begitu luar biasa. Jika pernikahan atau ikatan cinta yang murni, ikatan cinta yang halal, yang dihalalkan oleh syariat, bahkan disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah, bahkan diwanti-wantikan oleh Rasulullah, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Kurang apa? Allah syariatkan pernikahan, Rasulullah mensunnahkan dengan targhib, anjuran yang begitu luar biasa, pula diselipkan dengan wanti-wanti, waman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Allahu akbar. Yang artinya menunjukkan pernikahan suatu amal yang begitu luar biasa, amal yang begitu hebat. Jangankan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah yang sudah Allah jadikan uswah, contoh, teladan buat kita, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi, ucapan Nabi, perkataan Nabi, geraknya Nabi, jalannya Nabi, apapun yang Nabi lakukan dari tidur sampai Nabi Muhammad tidur. Bahkan ikhwan, cara masuk ke Baitul Khala, ibu-ibu tahu nggak Baitul Khala? Bu, Baitul Khala naon? Baitul Khala lapangan golf, Bu. Bu, Baitul Khala naon? Hah? Coba ibu-ibu yang telinganya masih aktif jawab. Kalau yang telinganya udah nggak aktif jangan dijawab. Baitul Khala apa, Bu? Tadi saya bilang apa, Bu? Baitul Khala apa, Bu? Tadi saya bilang, Bu? Tadi saya bilang apa? Tuh, diajak bener mau, diajak bego mau, namanya juga ibu-ibu. Baitul Khala lapangan golf. Baitul Khala kamar mandi, ibu, bukan lapangan golf. Baitul Khala lapangan golf. Salah, jangan diikuti. Baitul Khala apa, Bu? Sampai cara kita masuk Baitul Khala, keluar kita dari kamar mandi, bahkan ikhwan, cara kita duduk untuk buang air kecil, buang air besar, qad 'allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua sudah dipaparkan, diajarkan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika salam ya Rasulullah, alaika salam ya Habibullah,
Alaika salam ya Nabi Allah. Tidak ada manusia secinta kasihnya kepada kita melebihi junjungan besar kita Nabi Muhammad. Allah telah jadikan sosok Rasulullah contoh untuk kita dari A sampai Z. Kita tidak memerlukan lagi uswah selain dari junjungan besar kita Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana suaranya? Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan bagian ada yang nyolong motor jerit-jerit lu sekampung malu, yang gagu pun bisa ngejerit. Bagian sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Begitu. Kalau nggak dengar nama Nabi jangan cicing, takutnya entar dikutuk jadi cacing. Kalau udah dikutuk jadi cacing repot urusan. Nah maka dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangankan Nabi Allah Adam, Ibrahim, Musa, manusia yang paling utama, manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran yang kuat dan sangat kepada kita untuk menikah dengan ucapannya, ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila anda sudah mampu lahir dan batin, maka menikahlah. Seruan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap sepele, ikhwan. Di dalam riwayat lain kata Nabi apa? Ayyumar rajul tazawwaja bi hadatsati sinnihi faqala syaitanuhu ajja syaitanuhu, kata Nabi. Tidak ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang menikah di masa mudanya kecuali syaitan ajja syaitanuhu, itu syaitan menjerit, ikhwan. Apa yang diucapkan oleh syaitan? Ya wailah, ya wailah, ya wailah, asama minni dinuhu. Bukan main. Nikah syaitan terpuruk, nikah mantan juga ikut terpuruk, benar kan? Makanya hidup jangan banyakin orang banyakin mantan nggak bakal jadi bos, terus aja seumur hidup jadi mantan. Ini nikahnya atuk mantan 10, gila. Kalau orang banyak mantan, gue kasih tahu ya, kalau lu hidup banyakin mantan gak bakal jadi bos. Udah hidup lu mantan sampai mati mantan. Lu lihat bagaimana keutamaan menikah. Tidaklah seorang laki-laki, kata Nabi, apabila menikah di jangka waktu umur mudanya, illa ajja syaitan, kecuali itu setan menjerit-jerit tuh yang mendampingin, yang menggodanya. Apa yang diucapkan oleh syaitan? Ya wailah, ya wailah. Itu kosakata di dalam segi bahasa Arab. Apabila kita terpuruk, merasa rugi, kita akan mengucapkan ya wailah, ya wailah, ya wailah. Syaitan menjerit, alangkah ruginya, alangkah ruginya. Asama minni dinuhu, sudah terjaga agamanya dengan menikah. Allahu akbar. Berarti pernikahan agung apa tidak? Pernikahan agung apa tidak? Pernikahan mulia apa tidak? Pernikahan mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Saya tambah, jikalau anda menganggap pernikahan itu sepele, baginda Nabi Muhammad tidak akan berkata, man tazawwaja wa qad kamula nisfu dini falyattaqillaha binisfil baqi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menikah maka telah sempurna setengah imannya. Allahu akbar. Bu, Pak, dengerin. Pernah kita melihat sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi yang dimana pahalanya begitu tinggi? Pernah? Ada nggak sholat tahajud bisa menyempurnakan setengah iman? Sholat duha bisa menyempurnakan setengah iman? Sholat hajat bisa menyempurnakan setengah iman? Nih kata Nabi, barang siapa yang menikah tapi dengan syarat niatnya lurus,
iffah, menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk. Itu niat yang pertama. Lalu niat yang kedua, ingin menggembirakan baginda Nabi Muhammad, dan bagaimana cita-cita Rasulullah terwujud. Apa sih cita-cita Nabi Muhammad? Inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan bagaimana banyaknya umatku kelak di hari kiamat. Kalau niat Anda lurus untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan, untuk iffah, untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pernikahan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad telah sempurna setengah imannya. Ini masalah iman, Pak. Iman sama imun beda, benar nggak? Kalau masalah imun, vitamin di apotek banyak untuk menaikkan imun, apalagi mentimun di pasar juga banyak itu. Tapi kalau sudah urusan iman, wah, ini genting ya Pak. Tapi lihat, barang siapa yang menikah dengan niat yang lurus, dengan niat yang baik, untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, untuk menyenangkan dan membanggakan baginda Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Wa qad istakmala, di dalam riwayat wa qad kamula nisfu dini, telah sempurna setengah imannya. Allahu Akbar. Setengah iman nih Bu, setengah iman. Apalagi di akhir zaman, menikah lebih mendekati wajib, bukan sunnah lagi. Benar? Kok menikah bisa wajib? Iya. Jikalau Anda yakin dirimu akan terpeleset kepada hal-hal yang buruk, maka hukumnya wajib untuk menikah. Lalu bagaimana zaman sekarang? Lihatlah kenyataan yang ada, lihatlah fenomena yang ada, lihatlah berita-berita yang ada. Kalau bukan pernikahan salah satu cinta yang murni, yang dianjurkan oleh syariat dan disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah, salah satu jalan untuk menyelamatkan iman yang ada di dalam dada. Dan biasanya kalau orang sudah menikah, imunnya semakin naik, semakin tinggi. Benar ya? Kalau orang udah menikah, pinter nabung. Benar ya? Kalau belum menikah, anak-anak ABG punya duit ludes seketika kayak dimakan tuyul. Benar ya? Kenapa? Karena mereka belum menikah, belum ada tujuan, belum ada tataan. Yang ada ulin tiwal ulin. Benar? Semuanya dihambur-hamburkan di dalam hal yang tidak manfaat. Tapi kalau udah menikah, satu tetes keringatnya aja berpahala seperti gunung Uhud. Allahu Akbar. Setiap suami yang berjalan keluar dari pagi sampai sore untuk mencari nafkah, menghidupi anak dan istrinya, fahuwa ala jihad, dia dalam posisi jihad. Dan apabila meninggal dunia di pertengahan jalan, maka dia mati dalam keadaan syahidul akhirah. Luar biasa. Kurang apa di dalam pernikahan? Coba saya ingin nanya kepada pemuda yang belum menikah, ingin nikah apa tidak? Ingin nikah apa tidak? Ingin nikah apa tidak? Lo mau kawin apa mau nikah? Mau kawin apa mau nikah? Mau kawin apa mau nikah? Coba saya tanya kepada bapak-bapak, aki-aki yang udah nikah, mau nikah lagi apa enggak? 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 Aki-aki mana aki-aki? Bapak-bapak yang udah nikah mau nikah lagi apa enggak? Jawab yang jujur. Mau nikah lagi apa enggak? Oh, yang jawab ibu-ibu. Emang feeling ibu-ibu tuh luar biasa ya. Feeling wanita itu luar biasa dahsyat. Tahu Mem? Tahu aplikasi Mem? Lu mau ke Sentul, lu bisa nyampe ke Bogor. Luar biasa. Kadang belok kanan sama Mem lu diputerin tapi yakin nyampe. Feeling ibu-ibu, feeling wanita lebih dari itu. Kita lagi sholat, disangkanya kita lagi jajan di warkop. Luar biasa. Itulah feeling wanita.
wanita. Kita lagi sholat nih, kekeh, disangkanya kita lagi di warkop nongkrong. Baik-baik sama wanita, luar biasa. Makanya wanita itu sisiknya lebih tajam daripada buaya. Benar nggak? Benar nggak? Makanya wanita paling takut sama buaya dah. Selesai. Nah maka dari itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengerin tadi sampai mana? Gue lupa. Lo di panggung lo nggak denger kagak? Bejon juga lo. Sampai mana tadi? Tadi gue ceramah sampai mana? Sebelum iklan. Hah? Map iklan, yo. Sebelumnya apa? Hah? Ada yang tahu ibu-ibu? Hah? Kawin lagi. Apa? Kawin lagi. Itu mau otak bapak, Pak. Saya yakinkan 1000%. Bapak mau kawin lagi apa enggak? Apa Pak? Gini Pak. Kita fair-fairan aja, kita janji. Kita hati ke hati Pak ya. Bapak mau nikah lagi apa? Hah? Saya kurang percaya. Tidak perlu yang hadir meyakinkan saya bahwa si bapak bohong. Saya katakan si bapak bohong. Toh jiwa laki-laki matna wa thulatha wa ruba'. Kecuali ada laki-laki cukup ya, satu aja saya berusaha untuk setia. Oke, saya terima. Tapi kalau ditanya Pak mau kawin lagi apa enggak? Dusta. Laki-laki Pak mau nikah lagi? Bapak mau nikah lagi? Masih kukuh si bapak enggak. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi laki-laki setia Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Padahal gue yakin setiap belokan ada atu, wallahu a'lam. Dengarkan baik-baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah baginda Nabi Muhammad, contoh yang paling mulia untuk kita. Maka tak kala 3 sahabat datang ke rumah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah. Lalu di rumah baginda Nabi Muhammad ada beberapa para sahabat awalin yang pertama masuk Islam. Lalu mereka bertanya-tanya kepada para sahabat yang pertama kali masuk Islam yang sudah menyaksikan baginda Nabi Muhammad. 3 pemuda tersebut berbincang-bincang mempertanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Diceritakan oleh para sahabat-sahabat yang tertua bahwa ibadah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah apabila beliau melaksanakan salatul tahajud sampai ujung kakinya berdarah-darah, sampai kakinya bengkak. Apabila membaca Al-Quran, beliau akan melupakan kenikmatan dunia dan beliau akan merasakan kenikmatan yang tidak akan dirasakan oleh manusia-manusia biasa. Lalu para pemuda yang 3 tersebut yang datang kepada Nabi ingin bertanya, tak kala mendengarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka antara satu dengan yang lain berkata, lihatlah bagaimana ibadah Nabi kita dan Rasul kita. Lalu kata si pemuda yang satu, aku akan melaksanakan sholat selama-lamanya. Yang satu berkata, aku akan puasa asumud dahra wala aftur, aku akan puasa selama 1 tahun tanpa makan dan tanpa minum. Lalu yang satu berkata, wa ana a'tazilun nisa ilal maut, aku akan menjauhi perempuan sampai aku mati. Lalu keluar baginda Nabi Muhammad bin Abdullah berkata, aku mendengar apa yang kalian katakan tadi begini. Kalian mempunyai keinginan semangat untuk beribadah, akan tetapi itu tahapan yang salah. Lalu Nabi berkata, inni la akhsyakum minkum ala Allah wa atqakum lah, aku hamba yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah. Ana asum wa aftur, aku puasa dan pula aku makan. Wa ana usalli wa arqud, aku salat, aku beribadah dan
aku pula mengambil sisi istirahat dan tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi seorang perempuan. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi, dan barang siapa yang raghib, menjauh, tidak menjalankan sunnahku, bukan dari golonganku. Tuh, bagaimana baginda Nabi Yuna mencontohkan kepada mereka supaya kita berpikir dengan hebat, berpikir dengan tepat, supaya kita memahami bahwa pernikahan suatu amal yang begitu luar biasa dan pula mempunyai hikmah yang begitu hebat. Tuh, gue jadi kepanjangan masalah kawin, tadinya kan sedikit ya. Hah? Emang kalau udah masalah kawin yang ngantuk melek? Hah? Yang lemas tegak? Benar? Yang lembek gacor? Benar ya? Ini bapak-bapak, ini bapak kita nih, tadi udah kelihatan ngantuk melek, sekarang Masya Allah. Pak, dari mana? Dari Palestina apa dari Suriah? Hah? Menakutkan. Hah? Dari ladang buaya beliau ya. Surabaya tinggal sini Pak, pengen balik lagi ke Surabaya Pak. Kenapa Pak? Bukannya di Jakarta parkiran mahal Pak? Ada. Hah? Ada parkiran di belakang ada. Oh ada? Bukannya mahal parkiran Pak? Oh Masya Allah, mudah-mudahan betah Pak di Jakarta. Tapi kan Jakarta mau jadi kampung Pak, pindah ke Kalimantan Pak. Nggak apa-apa, tetap Bapak mau di sini, nggak mau pindah ke IKN Pak. Jangan dulu Pak, takut digerogotin sama siluman, belum ada orang di sana. Dengarkan Pak, dengarkan. Maaf hadirin, agak lupa dikit. Al-Baqi dari pagi tadi ke Purwakarta, baru nyampe tadi maghrib, mendekati Isya. Makanya agak linglung sedikit. Sampai mana? Hah? Apa? Itu kan udah lewat. Hah? Apa? Kamu bikin puyeng gue. Itu Nabi contoh yang begitu luar biasa. Coba Anda bayangkan, kita kembali. Oh iya, sampai bahwa di dalam pernikahan begitu banyak hikmah. Yang pertama, bahwa menikah bisa menguatkan dan pula mengangkat iman kita, benar? Apalagi di zaman sekarang, Nabi sudah berkata al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, kadang surut. Apalagi di zaman sekarang, surutnya teramat luar biasa. Salah satunya nikah. Tuh. Nikah bisa menguatkan iman kita dan pula membangkitkan imun kita, itu nikah. Lalu lihat hikmah yang kedua, bahwa menikah bisa mewujudkan cita-cita yang dicita-citakan oleh baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah. Barangkali ada yang bertanya, Beb, kita semuanya mempunyai cita-cita. Salah satu cita-cita baginda Nabi Muhammad apa? Yang dicita-citakan oleh baginda Nabi Muhammad begitu banyak hadirin. Tapi salah satu cita-cita baginda Nabi Muhammad, aku ingin membanggakan banyaknya umatku kelak di hari kiamat di hadapan Allah. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Salah satunya dengan menikah. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Lalu yang ketiga, salah satu hikmah di dalam pernikahan bisa menjaga jelalatan mata kita. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Fa innahu aghaddu lil basar, kata Nabi. Sesungguhnya menikah salah satu hikmahnya menjaga mata kita dari jelalatan ke kanan atau jelalatan ke kiri. Kalau belum nikah ya masih wajar lah, walaupun nggak wajar. Tapi udah nikah masih jelalatan kanan kiri, kurang ajar itu namanya. Benar? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Nah ini terapi pernikahan, bahwa terapi pernikahan wajib bisa sampai kepada tujuan, bisa menjaga mata kita. Karena ini mata cuma dua, kecil lagi, barangnya kecil ini mata. Tapi hati-hati main mata. Berapa banyak orang main mata anak pelantar? Benar? Berapa banyak main mata
istri menjadi janda. Benar? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Itu semuanya gara-gara main apa? Main mata. Dan salah satu hikmahnya fa innahu aghaddu lil basar. Hikmah yang keempat fa innahu ahsanu lil faraj, bisa menjaga kemaluan kita supaya tidak nyebrang ke kanan, tidak nyebrang ke kiri, dan bisa balik ke kandangnya yang murni. Tuh, karena manusia dua alat ini biang kerok dari segala-galanya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tuh hikmah luar biasa. Berarti banyak apa tidak hikmah pernikahan? Banyak apa tidak hikmah pernikahan? Banyak apa tidak hikmah pernikahan? Banyak, hadirin. Dan salah satu hikmah pernikahan bisa membawa ketenangan ke dalam hati dan jiwa kita. Lihat, lihat, lihat. Jomblo kalau tidur nuplak-neplek, nggak ada ketenangan. Kenapa nggak ada teman? Tapi lihat, yang sudah menikah anteng tidurnya karena gulingnya bisa diajak ngomong. Hadirin, benar apa tidak? Hah? Karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Setiap manusia membutuhkan teman, yaknasfi, yang bisa menenangkan hatinya, yang bisa menggembirakan hatinya. Makanya buat bini, buat perempuan jangan salah nyari laki, buat laki-laki jangan salah nyari perempuan. Benar apa tidak? Kunna libasul lakum walakum libasul lahum. Suamimu, istrimu pakaian untuk kalian wahai suami, dan suamimu pakaian untuk kalian wahai istri. Berarti antara satu dengan yang lainnya saling menghangatkan, yang artinya saling membutuhkan. Benar? Benar? Kecuali kalau bininya Superman, lakinya Batman, satu kata inna lillahi wa inna ilaihi, yang ada perang melulu. Benar? Benar apa tidak? Kalau lakinya api, bininya api, selesai. Solusinya satu, blangwir telepon kalau pengen padam. Selesai. Blangwir telepon kalau pengen padam. Yang penting satu, seorang istri wajib menghargai, menghormati suaminya. Seorang suami yang bijak akan melepaskan kasih sayang dan kasihannya kepada istrinya. Kalau rumah tangga dibangun seperti itu, luar biasa. Itulah yang akan terjadi. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau seorang istri sudah bisa menghargai, menghormati suami, kalau seorang suami sudah bisa mencintai, menyayangi istrinya, di situ akan terwujud baiti jannati. Disitulah doa akan terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Disitulah akan terwujud anak-anak yang terdidik, terbina, sehingga menjadi anak-anak yang hebat di waktu yang akan datang. Ini mah istri wangi kalau mau ke kondangan, bulu kalau di dalam rumah. Apakah itu menghargai suami? Sangat tidak. Mana belinya maksa sama suami. Suami ngepet-ngepet nyari duit, berlipstik, berdandan untuk tetangga-tetangga yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi tipe suami tekaknya, na'udzubillah. Ini urusan perempuan, ini urusan perempuan, ini urusan perempuan. Baginda Nabi Muhammad yakni sulbait, Rasulullah menyapu rumah. Seorang suami wajib memahami bagaimana keadaan istri. Tapi seorang istri nih, cuciin dong piring, nih cuciin dong baju. Istri macam apalah?
begitu. Kalau antara satu dengan yang lain saling menghargai, saling bijaksana, saling memahami, akan terwujud yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Makanya tidak ada rumah tangga yang paling indah kecuali yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Apabila Sayyidatuna Aisyah sudah misem cemburu kepada baginda Nabi Muhammad, lontaran kata-kata pujian, ya Humaira, wahai perempuan yang berpipi merah. Gimana perempuan gak gelepak-gelepak pada hadiah? Ini mah bini lagi cemberut, lu kayak setan, ngadak bininya. Benar nggak? Benar apa tidak? Pakai cara yang indah akan menimbulkan suatu keindahan. Sebenarnya manusia gampang naik, gampang turunnya juga, benar. Kadang darah naik bisa diturunin kalau caranya baik. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pernikahan suatu amal ibadah yang begitu luar biasa, suatu amal yang di dalamnya akan terlahir amal-amal yang mempunyai keutamaan yang begitu tinggi di dalam syariat. Bahwa pernikahan suatu ikatan cinta yang bisa membawa Anda bahagia di dunia sampai akhirat. Bahwa pernikahan suatu amal yang bisa meningkatkan iman dan imunmu sehingga kau menjadi kekasih-kekasihnya Allahul Jalali wal Ikram. Bahwa pernikahan suatu amal yang sudah diridhoi oleh Allah dan pula diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad, maka jangan kau rusak dengan hal-hal yang bisa merusak amal ibadahmu. Kita udah tahu pernikahan amal yang mulia, amal yang begitu hebat. Jangan kau rusak dengan titik-titik yang tidak baik yang akan merusak bagaimana ibadah pernikahan. Kan itu kebanyakan dari kita ya. Kalau udah nikah luar biasa udah. Berapa banyak cara-cara yang menghancurkan, leburkan kemuliaan, keindahan pernikahan. Itu banyak. Tidak perlu kita katakan insya Allah semuanya sudah paham. Makanya usahakan kalau udah tahu pernikahan itu mulia, tahapkan dengan kemuliaan-kemuliaan yang begitu luar biasa. Salah satu contohnya di malam hari ini Al-Fakir sangat bergembira terhadap ananda kita Aditya. Ini salah satu contoh kebaikan yang artinya mengadakan selamatan dengan cara yang baik, dengan doa, dengan lantunan salawat. Karena pernikahan bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 3 tahun. Pernikahan kalau bisa seumur hidup. Itu pernikahan. Makanya kata Imam Syafi'i, ini dengerin, orang yang baru menikah kayak naik kapal feri di tengah lautan dengan angin sepoi-sepoi, nikmatnya hidup. Orang kalau baru menikah, lihat nih, orang baru menikah nih, sebulan setelah menikah, 2 bulan setelah menikah, 3 bulan setelah menikah, muka cerah, wangi, semerbak, sampai gang sebelah ngencium wangi, bersih mukanya luar biasa. Tapi setelah 3 bulan mulai lagi berada diri dia. Tuh orang yang baru menikah seperti angin sepoi-sepoi di kapal feri. Tapi lihat, kalau itu kapal sudah bocor 1 titik aja, mulai bingung kan? Mulai bingung kan? Kalau ember bocor 1 titik, oke. Ini kapal bocor 1 titik, walaupun logika kecil, posisinya Anda di tengah-tengah laut. Benar? Tuh bocor, mulai mikirin gak? Ntar ada bocor lagi, mulai mikirin gak? Nah itu yang perlu kedewasaan yang begitu luar biasa. Pertama menikah luar biasa, tapi ntar kalau udah brojol 1 anak, mulai tanggung jawab bertambah. Brojol 1 anak, mulai tanggung jawab bertambah. Bukan hanya tanggung jawab perut, makan dan minum saja, tapi tanggung jawab di hadapan Allah pun dimulai. Karena itu semuanya titipan dari Allah dan amanat sudah Allah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian
jagalah anak keturunan kalian yang telah aku titipkan kepada kalian dari panasnya api neraka jahanam. Saya ingin bertanya kepada setiap orang tua yang ada malam hari ini, aset yang paling termahal di dalam hidup kita, hartakah, emaskah, bangunankah, atau anaknya? Anak yang di belakang, lu nonton di belakang, anak ikut komentar. Mana aset yang paling utama, yang paling hebat, yang paling mahal? Harta, emas, gedung, anak. Anak, ikhwan. Mati emas menjadi waris. Mati lu nggak bakal membawa gedung dan apartemen. Mati nggak bakal bawa mobil. Siapa yang mau gali ini 2 meter kali 1 meter aja udah ngos-ngosan, bukan gali ini. Saya mati dengan Mercy saya, gali lu sendiri. Lu mau bikin kuburan apa mau bikin kolam renang? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tapi siapa yang akan dibawa mati? Amal kita benar. Ada satu lagi, doa anak-anakmu yang soleh, kiriman Fatihah anak-anakmu yang soleh, bacaan Al-Quran anak-anakmu yang soleh. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kalau udah mati, Bu, Pak RT gak bakal ngedata lagi, RW gak bakal ngedata lagi. Siapa yang akan ngedata kita kalau bukan anak-anak kita? Benar apa tidak? Nah, maka dari itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mensifatkan para nabi dan rasul dan juga baginda Nabi Muhammad dengan sifat walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyata. Sungguh telah aku utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan aku syariatkan kepada mereka untuk berpasang-pasangan untuk mewujudkan cinta sejati sesuai syariat dan sesuai wahyu yang Allah wahyukan. Dan Allah menganjurkan kepada mereka untuk menghasilkan anak keturunan, karena pernikahan setengah iman sempurna, pernikahan amal yang dimana ladang-ladang amal begitu penuh setelahnya. Dan yang kedua, anak keturunan aset yang paling mahal di dalam hidup kita. Semua aset jikalau kau pupus tidak akan dibawa 1 senti pun kecuali amalmu dan doa anak-anak solehmu. Semua anak keturunan Adam terputus amalnya, nggak jenderal, nggak RT, nggak RW, nggak siapapun, nggak menteri, nggak presiden, terputus kecuali ada 3: sedekah mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan ingat yang ketiga, wa waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu adahkan tangannya kepada Allah mendoakan Anda takala Anda wahidan faridan, ketika Anda sendiri di alam kubur. Tidak ada lagi yang memikirkan kita kecuali anak-anak yang soleh. Gampang, saya ada Ustadz Oing, kalau saya mati ntar dia yang nahlilin, ntar dia yang ngedoain. Oke, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai menuju hari tapi kalau Ustadz Oing diminta doain emak gue setiap hari, emak gue aja gak gue doain setiap hari, apalagi emak lo. Benar? Kalau bukan anak-anak kita setiap menit dengan keikhlasan yang murni yang akan mendoakan kita setelah sholat 5 waktu sehari 5 kali, lalu siapa lagi? Nah, maka dari itu pernikahan amal yang begitu mulia dan anak keturunan aset yang begitu hebat, aset yang begitu mahal. Maka didiklah anak-anak Anda dengan didikan yang baik, didiklah anak-anak Anda dengan didikan yang fair, didiklah anak-anak Anda dengan akidah yang lurus, didiklah anak-anak Anda kenal kepada baginda Nabi Muhammad, didiklah anak-anak Anda kenal terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anakmu tidak pintar bahasa Inggris, kalau anakmu tidak pintar matematika, itu suatu kekurangan. Naam. Tapi yang lebih takut, ikhwan, kalau anakmu tidak mengenal akidah, kalau anakmu tidak mengenal syariat, jangan sampai anakmu takala kau mati hanya membawa kembang 7 rupa ke kuburanmu, lalu disawer di atas tanah kuburanmu dan menepok patok kuburanmu dan berkata, "Mak,
bapak antang-antang ya di alam kubur. Kalau gue bapak emaknya, gue keluar dari kubur. Kurang ajar lu, anak kurang ajar lu, jangan menepok-nepok patu kuburan gue. Gue perlu diyasinin, gue perlu didoain. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Emang lu kira nyawer kembang 7 rupa terus kita aman? Udah mana harganya 5.000, apalagi lebaran dapat 20.000 naik. Kalau lebaran 15.000, pengalaman amat. Paham loh? Maka dari itu, bagi anda yang mau menikah, tanamkan niat yang lurus. Banyak yang bertanya ketika saya live di TikTok, pengen menikah tapi belum ada duit. Dengerin baik-baik. Kalau anda sudah ingin menikah dan anda benar-benar menikah untuk menjaga dirimu dari hal-hal yang buruk dan untuk menggembirakan baginda Nabi Muhammad yang terakhir, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, arba'un, kata Allah, arba'un haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 4 perkara yang dimana Allah pasti membantunya. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, al-ghazi, orang yang lagi berjihad di jalan Allah. Entah itu berjihad di dalam medan peperangan, entah itu berjihad di dalam menuntut ilmu, pasti Allah bantu. Gak mungkin mereka mati kelaparan dan tidak mungkin mereka mati kehausan. Lalu yang kedua, lihat ranking yang kedua, wal mutazawwij, orang yang mau menikah jangan takut. Makanya kalau mau nikah langsung, ya Rabb, hamba ingin nikah tahun ini. Niat hamba untuk menjaga diri hamba, ingin menyenangkan, menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad. Insya Allah yakin Allah akan datangkan rezeki, entah datang dari mana. Ini mau nikah, emang sih nikah pakai duit, gue juga tahu dari orang yang ngajarin gue. Cuma coba ini belajar untuk menstabilkan keyakinan kita dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah. Paling minimal setengah-setengah lah. Setengah lu pikirin duit, oh gue perlu duit, tahu dari orang nikah pakai duit, gue mau pakai daun sama anak kucing. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Coba apa yang dikatakan oleh Nabi tidak akan dusta. Nabi nggak bakal bohong, nggak bakal bohong. Tuh, tanamin seperti itu. Al-mutazawwij bakal dibantu. Lalu al-mukatir, orang yang berhutang karena darurah atau karena unsur-unsur yang bermanfaat, tapi hutangnya karena slot, nggak bakal dibantu lu sama Allah. Hutangnya karena judi, hilal adab lo. Karena muka-muka slot sekarang sudah mulai berkeliaran, yang dimana taringnya 10 lebih daripada kuntilanak dan genderuwo. Banyak mungkin di sini mantan-mantan slot. Sampai kapanpun lu bakal sengsara, lu nggak bakal kaya, lu nggak bakal senang. Yang ada lu mainnya. Yang gue takutin, lambat laun lu main slot, ngomong sama tembok, hilang lo. Hak nyata, fakta. Bukan 1-2 berita dan keluhan yang sampai kepada al-fakir. Ini kenyataannya. Awas baik-baik. Wal mukatir, kalau kau berhutang karena baik, unsur yang baik bakal Allah bantu untuk melunaskannya. Lalu yang ketiga, al-hajju. Nah, jangan putus asa. Orang yang pengen naik haji, jangan takut, jangan putus asa. Tanamin niat yang kuat, cinta terhadap Ka'bah dan Qubbatul Khadra. Allah bakal bantu dan Allah bakal sampaikan. Insya Allah. Mudah-mudahan ini malam menjadi malam keberkahan untuk kita semua, menjadi malam keistimewaan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan yang sudah menikah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah, Allah datangkan jodoh yang baik dan terbaik, amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang barakah, terutama ananda kita Aditya dengan anak kita Eva yang esok akan melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan Allah lancarkan tanpa kendala, dan mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang indah, sakinah mawaddah warahmah, dan Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan cintanya abadi sampai akhir hayat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.